Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Piala Dunia. Yang pertama antara Portugal versus Ghana, yang berakhir untuk kemenangan Portugal dengan skor tipis 3-2. Dan yang kedua antara Brazil versus Serbia, yang berakhir untuk kemenangan Brazil dengan skor meyakinkan 2-0. Dalam kemenangan Portugal atas Ghana, teman-teman, Ronaldo berhasil mencetak gol untuk timnya. Berarti Ronaldo mengukir sejarah sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia. Memang gol dari Ronaldo itu tendangan penalti ya teman-teman, tapi kita sama-sama tahu bahwa tidak mudah untuk mengeksekusi tendangan penalti, apalagi dengan pressure yang sedang dihadapi oleh Cristiano Ronaldo. Tapi dia bisa berhasil melakukan eksekusi yang sempurna, artinya memang mental dia masih sangat amat kuat. Dan kemudian dalam kemenangan Brazil atas Serbia, Richarlison menjadi pemain ke-6 di Piala Dunia yang berhasil mencetak 2 gol dalam satu pertandingan alias brace. Terus apa sih faktor kunci kemenangan Portugal dan juga Brazil di pertandingan perdana mereka? Karena kan kita tahu tidak mudah untuk bisa menang di pertandingan pertama. Apalagi Portugal dan juga Brazil berhadapan dengan dua tim yang mengandalkan permainan agresif, bertahan secara kompak dengan disiplin yang tinggi dan juga mengandalkan counter attack. Artinya tentu ada sebuah resiko yang besar yang akan dihadapin oleh para pemain Portugal dan juga Brazil ketika mereka bermain menyerang. Tapi pada akhirnya dua tim ini bisa meraih kemenangan. Nah, kalau menurut hemat saya, kuncinya adalah dalam team spirit mereka, sehingga mereka bermain secara kolektif. Padahal kalau kita melihat dari segi individu kualitas pemain Portugal dan juga Brazil, mereka punya kemampuan pergerakan individu yang luar biasa. Tapi kan mereka justru memilih untuk bermain dengan kerjasama yang baik. Karena jika mereka memilih untuk lebih banyak show skill, artinya mempertontonkan skill mereka, maka itu tentu yang akan membuat mereka sulit untuk meraih kemenangan. Jadi memang disinilah kita bisa melihat bahwa ego para pemain dari Portugal dan juga Brazil tidak tinggi di pertandingan perdana mereka. Apalagi kita tahu bahwa Ronaldo dan juga Neymar tentu juga ingin memberikan kontribusi bagi masing-masing timnya. Tapi kan tidak selalu bola itu diberikan kepada Ronaldo atau juga Neymar. Bahkan Ronaldo juga berkali-kali bisa melakukan pergerakan tanpa bola dan juga mengirimkan umpan ke rekan-rekan yang lain. Apalagi Neymar yang bermain di belakang 3 penyerang Brazil. Jadi tampak jelaslah peran dua pemain senior di masing-masing tim ini sangat besar. Neymar di Brazil dan juga Ronaldo di Portugal. Plus kita tahu bahwa dua tim ini memang punya kemampuan membangun serangan yang baik. Tapi memang mereka dihadapi oleh dua tim yang memang punya kemampuan bertahan juga yang solid. Jadi memang tampak jelas bahwa para pemain Portugal dan juga Brazil di babak pertama itu mengalami kebuntuan untuk bisa menciptakan peluang, apalagi mencetak gol. Maka itu teman-teman, kalau kita nonton dua pertandingan ini, maka kita bisa melihat bahwa Ronaldo dan juga Richarlison tampak terisolasi di babak pertama. Walaupun memang mereka mendapatkan peluang, bukan artinya mereka gak dapat peluang. Tapi kan sulit untuk mendapatkan peluang. Karena dua pemain ini yang benar-benar dikawal ketat. Bahkan Ronaldo tuh ketika mendapatkan peluang pun sulit ya untuk bisa mengeksekusi karena memang dia langsung sudah dikawal secara ketat. Ronaldo mendapatkan 2 peluang di babak pertama kan, satu through pass dari Silva, satu lagi crossing dari Guerreiro yang hampir dia heading. Atau dia heading tapi memang nggak mengarah ke gawang dari Ghana ya. Jadi memang ini bukan pertandingan yang mudah bagi Richarlison dan juga Ronaldo, tapi mereka bisa akhirnya mencetak gol walaupun Ronaldo dari penalti. Dan sebetulnya beban besar itu di Ronaldo loh teman-teman, dari 3 gol Portugal. Karena gol pembuka itu sangat vital, sangat krusial. Sebab Ghana itu bertahan secara solid dan Ghana itu bertahan secara baik, rapi sekali mereka. Minimal ada 2 pemain Ghana yang mengawal 1 pemain Portugal. Cuma sayangnya dari Ghana bahwa mereka tidak berani keluar menyerang. Jadi mereka memilih untuk bertahan di tengah atau juga di belakang, kemudian hanya main counter. Sebetulnya ini sudah bisa diantisipasi oleh para pemain Portugal. Maka itu para pemain Ghana tuh gak punya peluang yang berbahaya sama sekali di babak pertama. Jadi seandainya para pemain Ghana itu berani keluar menyerang dari awal atau melakukan counter press, nah itu baru nanti akan memberikan mereka peluang untuk mengganggu para pemain Portugal di lini pertahanan. Seperti yang mereka lakukan di babak kedua. Nah babak pertama ini kan berakhir dengan 0-0. Nah, saya sih feeling bahwa Portugal kemungkinan menangnya ini tipis nih. Karena Portugal itu kan nyerang terus tuh. Ada Silva, ada Neves, kemudian ada juga Bruno Fernandes. Di tengah ini 3 pemain kreatif. Dan mereka membagi bolanya itu secara merata, gak selalu ke Ronaldo. Ada juga bola dibagi ke Joao Felix. Ya, tapi memang Joao Felix ini juga sulit untuk berkreasi ketika dia terlalu lama menguasai bola. Karena para pemain Ghana ini markingnya sangat ketat.
Dan mereka memilih untuk langsung melakukan tackling atau juga gangguan, memberikan gangguan kepada para pemain Portugal. Jadi para pemain Portugal ini akan kesulitan untuk membagi bola. Tapi ya akhirnya itu dia yang ditunggu-tunggu Ronaldo. Jika ada pemain Ghana yang mengganggu dia di dalam kotak penalti, atau yang memberikan dia pressure, atau juga kalau bisa tackling. Dan itu dilakukan oleh pemain Ghana. Dan terlihat kok ada kontak dengan kaki Ronaldo, ya maka itu penalti. Banyak yang bingung kenapa tidak ada pengecekan dari ruang VAR. Ya kalian harus paham bahwa wasit-wasit di VAR itu hanya untuk mengkoreksi keputusan dari wasit yang bertugas di atas lapangan. Jadi jika para wasit yang berada di ruang VAR itu melihat wasit sudah mengambil keputusan yang benar, maka mereka tidak akan mengganggu wasit tersebut. Nah maka itu sah saja itu penalti, dan Ronaldo bisa mengeksekusinya dengan sempurna. Gak gampang juga kan, pressure-nya luar biasa bagi dia. Apalagi beberapa hari sebelum pertandingan ini kontraknya diputuskan oleh klub Manchester United. Dan setelah itu baru Ghana keluar menyerang. Nah sayang, kenapa gak dari awal keluar menyerang? Dan cara menyerangnya Ghana tuh bagus teman-teman. Mereka menempatkan bola di belakang garis pertahanan dari Portugal. Karena tampak Pereira dan juga Ruben Dias ini agak kewalahan mengawal pergerakan cepat dari para pemain Ghana. Belum lagi dua fullback dari Portugal yang biasa menyerang ya, Guerreiro dan juga Cancelo. Jadi memang terlihatlah mereka sering kesulitan untuk bisa mengantisipasi terupas-terupas yang diberikan oleh para pemain Ghana, dan akhirnya kan mereka bisa menyamakan kedudukan. Tuh lihat aja tuh terupas kan ke sektor sayap, kemudian crossing ke tengah, gol. Nah satu sama, ya ini justru yang membuat para pemain Portugal bermain lebih berani lagi. Mau gak mau nih mereka harus keluar lebih berani lagi, dan ternyata lihatlah itu umpan dari Bruno Fernandes. Bagus kan pemain ini, dan Joao Felix bisa menyelesaikannya dengan baik. Setelah itu kita tahu Portugal unggul lagi ya ketika Leo pemain pengganti bisa mencetak gol, lagi-lagi umpan yang brilian dari Bruno. Dan kemudian nih Ghana ini nggak mau tinggal diam. Ini bagusnya kan dari tim-tim asal Afrika. Mereka keluar all out ya, kalah 4-1, 5-1, 3-1 udah sama aja kan. Dan mereka bisa mencetak gol, memperkecil ketertinggalan, dan seharusnya mereka bisa mencetak gol penyama kedudukan tuh. Ketika kiper dari Portugal itu salah kan, Costa kan. Nah ini kiper dari Portugal ini agak mengkhawatirkan nih performanya nih teman-teman. Nah ini sepertinya titik lemah dari Portugal ini di penjaga gawangnya. Kalau dia tidak perform di pertandingan selanjutnya akan lebih berat. Karena ini grup yang keras kan. Keras karena ya ada tim seperti Uruguay dan juga Korsel yang menunggu, yang juga biasanya bermain agresif sama seperti Ghana. So well done for Portugal, kemenangan yang penting dengan skor 3-2, dan Ronaldo bisa kembali mencetak gol. Ya bagi haters Ronaldo tentu mereka akan mengatakan, ah ini golnya yang gampang kan dari penalti. Ya tapi coba aja kalian ngambil penalti ini kan. Di bawah tekanan yang luar biasa, pertandingan pertama untuk tim kalian, di mana Anda diberikan tanggung jawab untuk mengeksekusi penalti tersebut. Gak gampang, banyak pemain-pemain besar juga kan yang gagal dari titik putih. Dan Ronaldo ini sama seperti Messi ya, mencetak gol juga dari penalti, tapi bedanya timnya Ronaldo berhasil meraih kemenangan. So now to the second match antara Brazil versus Serbia. Semua menunggu Brazil, karena kita tahu mereka tim yang paling sukses di Piala Dunia, selalu lolos ke Piala Dunia, 5 kali menjadi juara dunia. Dan mereka punya pemain-pemain yang skillful, seperti yang saya katakan tadi, bahwa skill individu mereka gak perlu diragukan, sama seperti para pemain Portugal. Tapi mereka tidak bermain dengan ego, tapi mereka bermain secara kolektif. Jadi ya tampaklah aliran-aliran bola dari para pemain Brazil ini bagus banget, rapi banget ke pertahanan Serbia. Serbia juga bukan tim yang lemah, salah satu tim yang lagi naik daun lah di Eropa ya. Mereka bahkan menjadi juara grup di babak kualifikasi, mengalahkan Portugal ya dari segi peringkat, dan mereka bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Jadi ini tim memang patut diperhitungkan. Cuman sangat disayangkan bahwa ini tim, walaupun mereka juga berani bangun counter, tapi hanya memberikan crossing-crossing yang justru tidak bermanfaat. Dan betul kan, mereka gak bisa menciptakan peluang dari crossing-crossing tersebut. Bahkan sepanjang 90 menit, saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari para pemain Serbia. Justru dari para pemain Brazil, mereka bermain all out. Aliran-aliran bolanya itu sangat baik. But the problem is, Neymar bermain terlalu ke dalam di babak pertama. Neymar gak offensive all out di babak pertama. Nah itulah yang memberikan ruang bagi para pemain Serbia untuk melakukan covering ketika ada pemain lain dari Brazil seperti Vinicius, Rafinha, atau juga Richarlison melakukan pergerakan yang berbahaya ke kotak penalti mereka. Casemiro mainnya luar biasa, beberapa kali dia intercept, dia bisa halau bola, dia bisa memberikan umpan-umpan kunci ke depan luar biasa, progresif passingnya. Paqueta juga sama, di mana Paqueta memberikan satu umpan kunci kepada Rafinha yang hampir saja mencetak gol. Jadi Brazil juga tidak banyak peluang di babak pertama. Karena para pemain Serbia ini fisiknya seperti badak, napasnya seperti kuda, nggak capek-capek, kuat banget, tapi itu kan babak pertama. Nah babak kedua terlihat mereka mulai kendor, karena mereka juga kewalahan mengatasi pressure berlebihan dari para pemain Brazil ketika Neymar lebih aktif keluar menyerang dan juga melakukan pergerakan hingga ke jantung pertahanan
dari Serbia. Maka itu gol pertama dari Brazil adalah berkat andil dari Neymar yang melakukan pergerakan individu, kemudian bola disambar oleh Vinicius Junior, dan dari rebound Richarlison mencetak gol pertama di pertandingan ini untuk timnya Brazil. Banyak yang meragukan Richarlison, betul kan? Bahkan di Tottenham Hotspur dia jarang bermain. Tapi beberapa kali pernah saya jelaskan bahwa bisa saja pemain yang bermain di klub dan juga bermain di timnas itu beda level permainannya, sama seperti Harry Maguire. So Richarlison membungkam para kritik yang mengatakan bahwa dia sebetulnya tidak pantas membela timnas Brazil, dan dia pemain yang justru reguler mencetak gol bagi Brazil. Dan dengan 1-0 itu, memaksa Serbia untuk keluar menyerang, tapi lagi-lagi hanya memberikan crossing-crossing tinggi. Nah, crossing-crossing tinggi ini terus bisa diantisipasi oleh para pemain Brazil. Mereka tidak bisa memainkan true pass karena ada double pivot dari Brazil, Paqueta dan juga Casemiro. Kemudian Fred juga masuk kan. Justru Fred masuk ini lebih ofensif lagi loh. Rodrigo masuk, lebih ofensif lagi. Banyak peluang dari Brazil. Nah, tapi sebelum mereka masuk, kita tahu ada gol kedua dari Brazil. Umpan dari tuan muda Vinicius Junior kepada Richarlison yang mengontrol bola dan melakukan tendangan salto. Salah satu gol indah dari Piala Dunia tahun ini, teman-teman. Luar biasa pemain ini. Nah, terlihat kan dia mengangkat bola itu, dia salto. Luar biasa memang. Walaupun dia memang bukan pemain inti di klubnya, tapi ya dia membuktikan bahwa dia punya peran besar di Brazil. Dan memang ini adalah start yang ideal bagi Brazil ya. Jadi dengan unggul 2-0, mereka terlihat bermain lebih lepas lagi, dan akhirnya begitu banyak peluang yang mereka peroleh, tapi ya 2-0 itu udah lebih dari cukup karena mereka butuhkan 3 poin. Sangat disayangkan Neymar cedera, tapi berita terakhir bahwa Neymar tidak cedera serius, artinya dia akan bisa bermain di pertandingan selanjutnya. So, kemenangan dari Portugal dan juga Brazil membuktikan bahwa jika bermain dengan tim spirit yang baik, kebersamaannya kuat, dan juga bermain secara kolektif, menurunkan ego masing-masing pemain, ya tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Artinya ya mereka akan bisa lah mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Jadi memang yang berkali-kali saya katakan bahwa teamwork makes the dream work. If the dream work means the magic work. If the magic work means you can achieve anything. Nah, artinya apapun bisa Anda capai dengan kerjasama yang baik di antara satu sama lainnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.